Bab 2171, Rahasia Danau Limbo. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Kali ini, Yesuan menerima dua tugas sekaligus. Sekarang setelah dia menyelesaikan tugas pertama, maka wajar saja, dia harus mendapatkan tugas kedua. Danau Limbo, meskipun namanya danau, tetapi wilayahnya sangat luas, jauh melampaui cakupan danau. Danau Limbo tidak pernah memiliki apapun yang perlu diwaspadai. Namun, beberapa tahun yang lalu, ikan yang bertahan hidup di sana sangat beragam. Ikan-ikan di dewa sebenarnya adalah jenis kecerdasan tertentu. Mereka berlatih di sini, dan tentu saja mereka juga mengejar kultivasi keilahian. Namun, saya tidak tahu mengapa, ikan-ikan di Danau Limbo terus-menerus berubah menjadi iblis. Selain itu, ini bukan kultivasi konvensional, tetapi dipromosikan secara paksa oleh kekuatan misterius. Yesuan datang kali ini, hanya seorang diri, tidak ada pembantu di sekitar, ditambah tidak ada orang di sekitar Danau Limbo ini, mengatakan bahwa tidak ada bahaya, itu tidak mungkin. Namun, Yesuan tentu saja tidak bisa menyerah. Karena ini adalah tugas, wajar untuk menyelesaikannya. Melihat sekeliling Danau Limbo, Yesuan tidak menemukan kelainan apapun. Tidak adakah yang perlu diperhatikan di sini? Tidak, karena kamp pelatihan telah merilis tugas, maka akan ada beberapa hal aneh, karena baru saat itulah kamp pelatihan akan merilis tugas. Jadi di mana masalahnya? Sudah, Yesuan sedikit mengernyit. Sistem, bisakah kamu memindai lingkungan sekitar? Tiba-tiba, Yesuan bertanya pada sistem. Bagaimanapun, ada beberapa hal, Yesuan tidak punya cara, tetapi itu tidak berarti bahwa sistem tidak punya cara. Hei, sistem meminta, lingkungan memindai. Hei, sistem meminta, mendeteksi larangan tersembunyi, apakah tuan rumah memilih untuk menerobos? Apakah ada larangan? Yesuan melirik sekilas, sungguh, dia tidak memperhatikan, ada tanda-tanda larangan, sepertinya tidak ada yang istimewa tentang itu, tetapi aku tidak menyangka ada larangan di sini. Cara tersembunyi yang halus itu ternyata adalah eksplorasi Yesuan. Sayangnya, meskipun begitu, tidak ingin lolos dari pemindaian sistem. Melanggar, tentu saja, itu adalah pelanggaran yang bagus. Yesuan berkata kepada sistem, misinya adalah menjelajahi Danau Limbo ini, dan menemukan suatu kelainan, tentu saja, tidak akan melepaskannya. Hei, sistem meminta, larangannya dilanggar. Dalam sekejap, di depan Yesuan, ada sebuah jembatan aneh. Jembatan kecil ini jelas terhubung ke suatu tempat di tengah Danau Limbo. Aneh karena jembatan itu sebenarnya ditenun dari tanaman di air kehidupan. Aneh, kali ini, tidak ada yang berkata, Yesuan juga mengerti bahwa ada masalah di sini. Tanpa ragu-ragu, Yesuan langsung menuju ke jembatan. Jarak antar jembatan tidak terlalu jauh. Dalam waktu singkat, Yesuan tiba di sebuah pulau kecil. Di Danau Limbo, apakah ada pulau kecil yang tersembunyi? Sungguh, jangan katakan Yesuan, bahkan di kamp pelatihan, tidak ada yang tahu. Namun, ketika Yesuan melihat penduduk di pulau itu, dia masih sedikit melirik. Manusia ikan, nelayan bukanlah hal yang aneh, tidak peduli makhluk apapun, bahkan tanaman, selama Anda mengolahnya dengan hati, ada peluang untuk menjadi dewasa. Oleh karena itu, nelayan ini, tentu saja tidak ada yang aneh. Tetapi Yesuan aneh bahwa ada beberapa orang kuat di antara manusia ikan, yang paling kuat, bahkan mencapai Dewa Tengah. Tentu saja, hal yang paling aneh adalah perilaku manusia ikan ini. Tampaknya mereka semua dikendalikan oleh kekuatan misterius, tanpa kegembiraan sedikit pun, dan sisanya hanya mati. Semua manusia ikan melakukan hal-hal mereka sendiri, dan pekerjaan utama mereka sekarang adalah membangun altar. Meskipun Yesuan jauh, ia juga dapat melihat penampilan altar. Lagi pula, altar itu terlalu besar. Di atas altar itu ada patung binatang buas, tetapi patung itu adalah patung yang istimewa, wajahnya adalah wajah manusia. Binatang buas berwajah manusia. Yesuan ragu-ragu, dan sekarang dia sama sekali tidak mengerti, apa yang sedang dilakukan di sini, dan rahasia macam apa yang tersembunyi di sini. Tampaknya sejauh ini, semua yang dilihat Yesuan tidak ada hubungannya dengan misinya. Namun, Yesuan sangat menyadari bahwa dia perlu melihat lebih dekat di sini. Saya khawatir wajah manusia ini pasti memiliki kemampuan luar biasa. Itu juga merupakan rahasia tersembunyi. Siapa di sana?
Tiba-tiba, Yesuan mendengar suara itu. Ketika Yesuan melihat ke masa lalu, dia menemukan bahwa saat ini, sudah ada lebih dari selusin pria kuat Putri Duyung yang bergegas menuju Yesuan. Putri Duyung ini memiliki api hitam di sekujur tubuh. Hanya penampilan ini, biarkan Yesuan tahu, takutnya, ini mungkin rahasia yang perlu kamu temukan. Di sini, ada Putri Duyung yang dirasuki iblis, dan ada sejumlah besar keberadaan. Jika tidak ada rahasia di sini, saya khawatir tidak ada yang akan mempercayainya. Yesuan tidak ingin keluar bersama Putri Duyung ini. Lagi pula, begitu konflik pecah, Yesuan akan mendapat masalah. Saat waktunya tiba, jangan bicarakan berita itu. Saya khawatir itu bukan kehidupan yang kecil. Namun, Putri Duyung ajaib ini, bagaimanapun juga, adalah target Yesuan, jadi pertempuran ini tidak dapat dihindari sama sekali. Jelas itu juga Putri Duyung, tetapi jelas, Putri Duyung setelah iblisisasi tidak menganggap Putri Duyung lain sebagai jenis yang sama, dan mereka dengan tidak bermoral menekan orang-orang mereka sendiri. Semua ini, semuanya aneh. Pendekar pedang 1000 binatang. Dalam sekejap, Yesuan juga menembak, dan ribuan pendekar pedang binatang buas dipanggil. Namun, tidak ada kesempatan untuk memanggil tunggangan tingkat dewa, dan ada tekanan kuat untuk menyapu. Tekanan itu kuat, bahkan Yesuan, ada perasaan menyeramkan. Mundur, Yesuan tidak ragu untuk mundur secara langsung, tetapi ribuan binatang buas menunggu, tetapi malah bergegas maju. Boom, penindasan, ini jelas merupakan tindakan keras. Bahkan jika tidak ada pemanggilan tunggangan tingkat dewa, kekuatan ribuan binatang buas bukanlah yang santai. Saya tidak menyangka bahwa pendekar pedang 1000 binatang buas muncul di sisi ini dan segera ditekan oleh penindasan. Sangat kuat. Saat ini, Yesuan masih berpikir tentang bagaimana menjelajahi tempat ini, tetapi pada saat terakhir, Yesuan hanya melarikan diri di dalam hatinya. Terlalu kuat. Tekanan itu terlalu kuat. Dapat dikatakan bahwa itu adalah yang terkuat yang belum pernah dilihat Yesuan sebelumnya. Mengikuti jembatan kecil tadi, Yesuan dengan gila bersandar ke belakang. Di belakangnya, sekelompok orang ikan ajaib terus-menerus mengejar, dan Yesuan bahkan tidak berani melihat ke belakang. Melarikan diri dengan gila. Saya tidak menyangka bahwa misi pertama Yesuan adalah untuk menghadapi kehadiran yang begitu kuat. Dapat dikatakan bahwa dia juga Yesuan, yang mengubah orang lain untuk melakukan tugas ini, kecuali jika itu adalah yang super kuat, jika tidak, ketakutan sudah mati. Pelarian Yesuan yang tak bernyawa, karena hatinya sangat jelas, jika dia tidak pergi, dia mungkin tidak bisa pergi. Untungnya, tampaknya orang kuat Putri Duyung ini tidak bisa keluar dari pulau itu. Ketika Yesuan meninggalkan pulau itu, orang kuat Putri Duyung ini berhenti mengejar dari tatapan mata mereka yang enggan. Yesuan tahu bahwa mereka sebenarnya ingin membunuh Yesuan, atau, dengan kata lain, mereka sangat takut situasi di sini terbongkar, tetapi sayangnya, mereka tidak dapat meninggalkan pulau itu. Yesuan tidak berani menunda, segera kembali ke kamp pelatihan, dan kemudian langsung menemukan Liu Liu. Yesuan, apa yang kamu cari? Liu Liu juga berbeda. Anda harus tahu bahwa meskipun Yesuan adalah orangnya, dia pada dasarnya tidak akan memperhatikannya. Terlepas dari penilaian tahunan, Yesuan pada dasarnya bahkan tidak memberitahunya. Tetapi kali ini, saya tidak menyangka bahwa Yesuan benar-benar datang kepadanya. Yesuan menatap Liu Luo. Di kamp pelatihan, Liu Hao juga salah satu orang yang dikenalnya. Jadi alih-alih ragu-ragu, katakan langsung. Para pendahulu, apakah Anda tahu misi tingkat kesulitan umum Danau Lingbo? Tugas Yesuan telah tersebar di kamp pelatihan. Terutama orang pertama, saya tidak mengerti tugas Yesuan. Tentu saja, argumennya konstan. Sekarang, Yesuan bertanya pada dirinya sendiri tentang Lingbo. Danau, sepertinya Yesuan yang mengambil tugas itu benar. Baiklah, aku tahu, apa yang terjadi. Apakah ada masalah dengan Danau Lingbo? Liu Luo bertanya pada Yesuan. Para pendahulu, Danau Lingbo, aku khawatir sesuatu akan terjadi. Aku mengambil tugas di sana dan kemudian pergi melihat Danau Lingbo. Namun, aku menemukan larangan di sana. Setelah memecahkannya, aku menemukan sebuah pulau misterius. Pulau itu adalah rumah bagi sekelompok besar manusia ikan ini. Petik 2. Nelayan bukanlah kuncinya. Inti masalahnya adalah Putri Duyung itu sepenuhnya dirasuki iblis, dan ada penjaga yang sangat kuat. Tunggu sebentar,
Yesuan, kamu mengatakan putri duyung dan nelayan. Apa yang terjadi? Apa bedanya? Liu Luo menyela Yesuan, tetapi fokus pertanyaannya agak aneh. Aku tidak tahu secara spesifik. Sederhananya, ada dua jenis alien. Tentu saja, mungkin ada dua cabang ras. Para pendahulu, ini bukan kuncinya. Kuncinya adalah monster di atas telah disetankan. Setan. Liu jatuh mengerutkan kening. Kata sihir tidak asing lagi, tetapi di alam para dewa, ada sangat sedikit makhluk atau orang yang menemukan sihir. Ada banyak iblis, tetapi ada perbedaan mendasar antara demonisasi dan iblis. Dewa iblis hanyalah metode kultivasi yang berbeda, atau itu adalah kultivasi Mozu. Namun, Magicization mengacu pada beberapa orang dan monster yang hati dan bentuknya telah berubah secara dramatis. Kejam, berdarah, kejam, kejam. Hal semacam ini tidak bisa disebut orang sama sekali, itu harus disebut binatang buas. Oke, Yesuan, aku tahu, kamu harus istirahat dulu, aku akan segera melaporkan masalah ini. Liu Luo tidak akan meragukan apa yang dikatakan Yesuan. Identitas Yesuan ada di sana, tidak perlu dikatakan bahwa dia menipu. Oleh karena itu, Liu dengan cepat menemukan puncak kamp pelatihan. Kejadian ini, seolah-olah tiba-tiba, benar-benar mengganggu ritme seluruh kamp pelatihan, dan juga mengganggu kehidupan Yesuan. Monster ajaib ini tampak tidak dapat dijelaskan, atau dapat dikatakan bahwa tanpa Yesuan menemukannya, itu tidak akan menyebabkan begitu banyak hal. Anda tahu, misi Danau Limbo bukan hanya penjelajahan Yesuan. Masih banyak orang, dan bahkan jika itu normal, akan ada beberapa orang yang lewat. Namun, tidak ada yang menemukan sedikit pun kelainan. Karena larangan di sana terlalu kuat. Dapat dikatakan bahwa jika Yesuan tidak lulus, maka rahasia ini mungkin sulit ditemukan. Pada saat ini, ketika hal monster iblis muncul, jangan katakan apa-apa lagi, bahkan jika itu adalah pertempuran antara Paviliun Lingxuan dan Kekaisaran Kegelapan, itu juga secara tidak sadar memperlambat aksinya. Mengibliskan monster, ini adalah hal yang besar. Di tengah-tengah ini, tidak ada hal seperti itu sama sekali. Sebenarnya, monster-monster ajaib yang diketahui orang-orang berasal dari legenda. Dikatakan bahwa ada banyak dewa-dewa neraka lainnya di luar dunia dewa-dewa utama mereka. Di antara mereka, dewa-dewa utama yang paling dekat dengan dunia dewa-dewa utama mereka adalah Dewa Iblis. Pertarungan antara dua dewa utama tidak pernah terputus. Namun, secara umum, pertarungan meletus dalam pertempuran rahasia. Itu adalah ruang pertempuran independen yang dibuka oleh dua dewa utama dan satu-satunya titik kontak antara dua dewa utama. Alam para dewa adalah benua yang sangat besar. Namun, benua ini tidak lengkap. Ada banyak sekali kekosongan di daratan utama. Dikatakan bahwa itu dihancurkan oleh pertempuran zaman kuno. Kekosongan ini dapat dihitung sebagai putus asa, kecuali bagi negara-negara adikuasa tingkat dewa utama, yang lain, hanya memasuki kematian. Karena di dalamnya, ada hukum alam yang sangat keras, begitu Anda masuk, semuanya langsung ditusuk. Kekosongan ini tidak diragukan lagi telah menjadi garis batas alam terbaik. Dengan cara ini, area kontak dari dua dewa utama secara alami sangat penting. Pertarungan Yesuan antara dewa-dewa dan dewa-dewa iblis terkonsentrasi di satu medan perang. Artinya, di dalam, seharusnya tidak mungkin ada makhluk iblis. Mungkinkah dikatakan bahwa ada konspirasi besar yang sedang terjadi? Seluruh kamp pelatihan telah dipindahkan. Tidak hanya kamp pelatihan, tetapi juga pihak-pihak termasuk Paviliun Lingxuan, mereka juga mengirim orang-orang kuat mereka sendiri, siap untuk pergi bersama untuk melihat apa yang terjadi. Yesuan diminta untuk bergabung dengan tim karena dialah yang pertama kali masuk ke berita. Untuk ini, Yesuan tidak keberatan. Bahkan, meskipun dia tidak diminta untuk berpartisipasi, Yesuan akan mengambil inisiatif untuk berpartisipasi. Terakhir kali, Yesuan tidak mudah melarikan diri, katakan saja, kali ini harus menemukan masalah dari makhluk-makhluk ajaib itu. Tim berkumpul setelah 5 hari. Menghitungnya, ini bisa dikatakan sangat cepat. Dan Yesuan, bersama dengan lebih dari 30 dewa, dibawa kepemimpinan roh 3 produk, sebagai tim pelopor pertama kali berangkat. Para tetua penjaga, apakah yang kalian bicarakan di sini? Roh ini berasal dari orang-orang Paviliun Lingxuan, jadi saya sangat sopan kepada Yesuan. Ya, itu di sini. Yesuan menjawab dengan pasti.
Mendapatkan jawaban positif dari Yesuan, semua orang dengan cepat berjaga dan melihat sekeliling. Namun, mereka tidak dapat menemukan apapun. Bahkan, termasuk roh yang lebih rendah. Para tetua penjaga, ini, tidak ada apa-apa di sini. Apakah kalian mengingat posisi yang salah? Saya katakan di sini, maka, tentu saja, itu salah. Ada larangan di sini. Apakah Anda tidak menemukannya? Larangan. Semua orang, lihat saya lihat Anda, mereka semua tidak dapat dijelaskan, mereka tidak merasakan fluktuasi larangan. Secara umum, larangan apapun akan memiliki fluktuasi halus, dan Anda mungkin merasakannya bahkan tanpa menyentuh larangan tersebut. Tentu saja, menurut kekuatan tingkat larangan, maka fluktuasi ini belum tentu kuat. Pada saat ini, saya mendengar bahwa Yesuan mengatakan bahwa ada larangan pada sistem. Semua orang sangat memperhatikan, bahkan banyak orang telah menemukan senjata ajaib untuk mendeteksi dan melarang, namun, tidak ada masalah sama sekali di sini. Tidak ada, mereka tidak menemukan pengecualian. Dalam hal ini, Yesuan terkejut. Namun, sekarang bukan saatnya untuk berdebat tentang ini. Sistem, hancurkan larangan di sini. Hei, larangannya rusak. Di mata semua orang, Yesuan hanya akan pergi ke posisi sudut, dan kemudian berdiri di sana sebentar. Kemudian saya mengulurkan tangan dan melambaikan tangan. Dalam sekejap, jembatan rumput liar muncul di depan mereka. Di sini, benar-benar ada larangan. Tujuan semua orang untuk melihat Yesuan telah berubah. Yesuan dapat menemukan larangan dan itu rusak, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Jadi apa yang Anda jelaskan? Saya tidak mengatakan bahwa Yesuan adalah ahli larangan. Dalam sekejap, semua orang bahkan lebih takut tentang misteri Yesuan. Ya, itu mengerikan. Yesuan ini, apa identitasnya, mengapa, selalu ada begitu banyak hal misterius di sekitarnya. Tentu saja, saat ini, bukan saatnya untuk mengatakan bahwa, setelah Yesuan melanggar larangan, semua orang tidak akan ragu dan berjalan ke depan. Namun, saat Yesuan hendak lewat, dia mendengar Dewa Roh berkata, "Para tetua penjaga, tolong tetap di sini, tolong tunggu di sini sebentar. Larangan ini, karena yang terakhir kalian tinggalkan, sekarang sudah dipulihkan. Kalau begitu, kemungkinan besar larangan ini adalah larangan perbaikan diri, untuk mencegah orang-orang di belakang tidak dapat menemukan jembatan ini. Tolong para tetua penjaga untuk memberi jalan kepada yang lain." Dapat dikatakan bahwa alam roh ini jauh lebih tinggi daripada Yesuan. Namun, identitas Yesuan jauh lebih mulia daripada dia. Secara alami, dia hanya bisa menjaga kesetaraan di depan Yesuan. Yesuan mengangguk, dan roh ini juga masuk akal. Jadi, Yesuan tidak mengikuti mereka. Tim tindak lanjut hanya terlambat setengah hari. Setengah hari waktu kalian ini, Yesuan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tentu saja, Yesuan terlalu malas untuk mengendalikannya. Untungnya, larangan itu belum diperbaiki, jadi semua orang berjalan maju bersama. Namun, yang tidak dapat dicapai Yesuan adalah ketika mereka masuk, mereka hanya melihat beberapa tubuh yang hancur. Puluhan pasukan pelopor telah hancur total. Tidak, masih ada satu orang yang masih bertarung, itu adalah roh orang kuat berikutnya. Cepat, selamatkan orang-orang. Dalam sekejap, beberapa orang kuat bergegas melewati dan bertarung dengan Putri Duyung. Segera, roh-roh itu diselamatkan. Bagaimana ini? Seseorang dengan cepat bertanya kepada roh berikutnya. Kemudian roh-roh itu melihat kekerumunan dan berkata, "Di sini, aku khawatir itu jebakan. Ketika aku datang ke sini dengan barisan depan, aku mendengar suara yang mengatakan bahwa kita telah menunggu kita untuk waktu yang lama. Apa maksudmu? Kamu mengatakannya dengan jelas. Apa ini? Aku tidak tahu apa artinya. Aku hanya tahu bahwa suara ini telah menunggu kita untuk waktu yang lama. Kemudian, orang-orang ikan akan menyerang kita dengan gila, meskipun kekuatan rata-rata monster ini tidak terlalu kuat. Namun, mereka memiliki beberapa kekuatan magis khusus. Di antara mereka, hal terpenting yang harus kamu perhatikan adalah bahwa monster-monster yang dirasuki iblis ini dapat dibangkitkan tanpa batas." Apa? Kebangkitan tanpa batas. Kali ini, termasuk Yesuan, semua orang tercengang. Kebangkitan, memang beberapa orang memiliki kekuatan magis khusus, tetapi kebangkitan tanpa batas, apa ini? Tidak peduli berapa banyak, bunuh. Mari kita periksa dulu rahasianya di sini.
Orang-orang tidak ragu-ragu dan langsung membunuh masa lalu. Awalnya, Yesuan juga siap untuk menyerbu, tetapi roh inferior Pavilion Lingling tiba-tiba menghentikan Yesuan. Apa yang sedang kamu lakukan? Yesuan menatap roh itu dan tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Para tetua penjaga, pergilah dari sini, jangan ragu-ragu, segera pergi. Di sini, kita tidak bisa memprovokasinya. Dan, selalu ada sepasang mata yang mengawasi sisi ini, jadi aku hanya bisa membiarkan semua orang bergegas bersama, tetapi yang lain bisa mati, kamu tidak bisa. Apa maksudmu? Yesuan memiliki beberapa reaksi, tetapi dalam wacana orang ini, dia tidak menjelaskan apa yang terjadi, biarkan saja Yesuan pergi dengan cepat. Membiarkan Yesuan pergi, itu bukan tidak mungkin, tetapi kamu bisa menjelaskannya dengan jelas. Namun, roh rendahan ini tidak terus berbicara, tetapi tiba-tiba dan langsung memukul Yesuan. Tentu saja, dia tidak akan menyakiti Yesuan. Faktanya, telapak tangannya langsung mendorong Yesuan dengan kecepatan yang sangat cepat. Apa yang ingin kamu lakukan? Yesuan menatap pria itu, dan sosok itu terbang kembali, tetapi mulutnya terus bertanya. Namun, raksasa hitam tiba-tiba menjawab pertanyaan Yesuan. Tangan itu keluar dari bawah pulau. Begitu muncul, ia mengunci target pada Yesuan, yang hendak pergi. Sialan, apa ini? Yesuan terkejut, dan situasi saat ini telah melampaui harapannya. Pertama kali ia datang, ia terbang. Kedua kalinya, ia masih harus melarikan diri. Apa ini? Sialan, sialan. Perasaan ini membuat Yesuan sangat tidak senang. Roh berikutnya tiba-tiba melompat dan menggunakan semua kekuatannya untuk memblokir serangan bagi Yesuan. Mulutnya berteriak keras, "Pergi!" Yesuan tidak tahu mengapa orang ini melakukan ini, tetapi ketika ia pergi, ketika ia akhirnya melihat pulau itu, ia sudah tahu bahwa kali ini, tidak ada seorang pun kecuali dia yang dapat lolos. Pandangan terakhir Yesuan, dia ketakutan dan bahkan panik. Jadi, apa yang dilihat Yesuan? Ternyata yang dilihat Yesuan pada pandangan terakhir adalah raksasa hitam besar. Raksasa ini cukup kuat hingga tak terbayangkan, dan mereka dapat menangkap satu orang dengan satu tangan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang bisa menolak hidup di alam surgawi. Namun, kali ini, hanya yang terkuat dari 5 alam spiritual, jelas, tidak dapat memainkan peran sedikitpun. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Hati Yesuan sangat tak tertandingi. Tanpa ragu-ragu, dia kembali langsung ke kamp pelatihan. Saat ini di kamp pelatihan, semua orang tidak terlalu khawatir untuk pergi menjelajahi Danau Lingbo. Mungkin, di mata mereka, ini adalah pertempuran yang stabil. Namun, ketika mereka melihat kepanikan Yesuan kembali, mereka jelas semua menunjukkan ekspresi yang berbeda. Pemilik Pavilion Lingsuan berjalan cepat ke depan Yesuan. Sebenarnya, jika ini bukan monster ajaib yang tiba-tiba muncul kali ini, mungkin dia tidak akan mau mengambil inisiatif untuk melihat Yesuan. Tuan Ye, apa yang terjadi? Mengapa Anda kembali sendirian? Orang lain, Yesuan dipanggil Tuan Ye. Tentu saja, ini juga untuk menyembunyikan identitas Yesuan. Mereka tidak bisa kembali, kata Yesuan, sambil juga memperhatikan orang-orang yang hadir, Ling Senjing. Mereka semua adalah orang-orang kuat di alam spiritual. Orang-orang ini adalah kekuatan paling kuat di dunia. Tunggu sebentar, Yesuan, kamu bilang mereka tidak bisa kembali, ada apa? Yang berbicara adalah komandan batalion dari kamp pelatihan. Ini adalah orang yang dilanda hantu. Tentu saja, gelar komandan batalion masih sedikit sulit. Karena itu, semua orang menghormatinya sebagai orang bijak bahasa kabut. Danau Lingbo adalah jebakan. Aku tidak tahu rahasia apa yang ada di sana. Tetapi orang-orang di masa lalu semuanya terjebak. Dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada kemungkinan untuk kembali. Yesuan menjawab. Namun, kata-kata Yesuan telah menuai kritik. Nak, apa yang kamu katakan? Kamu mengatakan bahwa saudara-saudaraku tidak dapat kembali. Kamu memberiku pernyataan yang jelas, beritanya adalah kamu membawanya kembali, dan sekarang kamu hanya sendirian, kamu harus menjelaskannya kepadaku dengan jelas. Kali ini, orang yang berbicara itu terikat pada kekuatan yang disebut Bailu, dan itu dianggap sebagai kekuatan menengah di dunia. Yesuan mengerutkan kening, kata-kata orang ini, jelas memiliki keraguan yang kuat, dan bahkan dapat dikatakan bahwa telah menunjuk ke Yesuan adalah orang yang merencanakan konspirasi ini.
Lantai 100 dan Kekaisaran Malam itu bagus, dan masuk akal untuk menunggu Ye Xuan jatuh. Namun, saat ini, saya meragukan Ye Xuan, apakah itu terlalu berlebihan? Dalam sekejap, Ye Xuan hanya merasa bahwa amarahnya meningkat dalam sekejap, dan sepasang mata menatap pria itu. Namun, beberapa orang ingin melompat keluar daripada Ye Xuan. Orang ini adalah penguasa bulan. Ratusan tuan tanah, apa yang Anda katakan? Apakah Anda meragukan Tuan Ye? Haha, saya meragukannya, apakah dia tidak ragu? Baiklah, saya bertanya kepada Anda, mengapa rahasia Danau Lingbo hanya ditemukan olehnya sendiri? Kami telah mendatangi begitu banyak orang sebelumnya. Mengapa tidak ada yang dapat menemukannya? Sekarang, dia ingin membawa semua orang ke masa lalu, tetapi semua orang belum kembali. Dia kembali sendirian, bagaimana menurut Anda? Ketika ini dikatakan, seseorang harus segera berkata, yaitu, Ye Xuan ini tidak lebih dari dewa berukuran sedang. Di tangan orang-orang yang dikirim, sebagian besar orang lebih tinggi dari kultivasinya, tetapi mengapa dia sendirian, orang lain? Petik 2. Jika ada bahaya, anak ini dapat melarikan diri. Mengapa orang lain tidak bisa melakukannya? Anda tahu, ada 5 roh yang kuat di jajaran. Dapatkah Anda mengatakan bahwa anak ini lebih baik daripada roh? Apakah itu lebih buruk? Apa yang kamu katakan? Ye Xuan sudah marah di dalam hati, meskipun kekuatan orang-orang ini sangat kuat, tetapi Ye Xuan benar-benar ingin membunuh mereka sekarang, perasaan malu benar-benar tidak nyaman. Terlebih lagi, kali ini, Ye Xuan dapat melarikan diri, sepenuhnya karena Paviliun Ling Xuan yang merupakan dewa spiritual diselamatkan. Lihat apa yang kau lihat, kau berbicara tentang dirimu, nak, jangan kau dicurigai, hei, dan kau Ling Xuange, aku curiga sekarang, bahwa kau Ling Xuange berkolusi dengan bocah ini, sengaja ingin menghabiskan kekuatan semua orang, seperti ayo, kau bisa membuatnya lebih besar. Ini lebih keterlaluan. Ye Xuan memegang pedang di tangannya. Namun, pemilik Paviliun Ling Xuan datang ke sisi Ye Xuan dan dengan lembut menggelengkan kepalanya ke arah Ye Xuan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang percaya pada Ye Xuan, tetapi orang-orang Paviliun Ling Xuan tidak akan pernah meragukan Ye Xuan, bahkan jika pemilik Paviliun Ling Xuan ini tidak sepenuhnya mengenali identitas Ye Xuan. Bunuh dia. Tiba-tiba, terdengar suara. Ternyata itu membunuh Ye Xuan. Hati Ye Xuan sangat marah. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Jika dia tidak mengatakan bahwa dia tidak bisa mengalahkan orang-orang ini, dia akan mengatakan ini dan membiarkannya menjelaskan. Faktanya, memang benar bahwa Ye Xuan pertama kali menemukan anomali itu. Kemudian, Ye Xuan kembali sendirian. Terutama orang-orang di kamp pelatihan, saat ini, mata semua orang jelas tidak bagus. Bahkan mata Liu Liu pun rumit. Kau, apakah kau meragukanku? Ketika Ye Xuan melihat mata Liu, dia merasakan perasaan sedih di hatinya. Nah, di kamp pelatihan ini, aku sudah ada di sana cukup lama, tetapi bahkan orang-orang di kamp pelatihan tidak mau mempercayainya, yang membuat Ye Xuan merasa bagaimana. Ingin membunuh Ye Xuan. Kalau begitu, injak tubuhku dulu. Bahkan Paviliun Ling Xuan tidak ingin sepenuhnya mematuhi penunjukan Ye Xuan, tetapi ketika Ye Xuan mendapat masalah, Ling Xuange, pemilik kabinet, masih berdiri di sisi Ye Xuan. Untuk sementara waktu, para hadirin terdiam, dan beberapa orang tetap netral, karena mereka tidak memutuskan apa yang harus dilakukan sampai semuanya jelas. Sebagian orang lainnya, aku benar-benar ingin membunuh Ye Xuan, tetapi di bawah penjagaan Paviliun Ling Xuan, mereka masih harus cemburu pada 3 poin. Baiklah, aku diam saja dan tunjukkan wajahku. Masalah ini masih harus diselidiki. Penyelidikannya jelas dan belum terlambat untuk membuat keputusan. Orang bijak bahasa kabut berdiri. Bagaimanapun, Ye Xuan sekarang adalah orangnya, dan disinilah tempatnya, jadi dia tentu saja tidak peduli. Hei, kenapa, kamu tidak harus pergi ke kamp pelatihan, tetapi juga berdiri bersama anak ini? Seseorang melompat keluar. Ye Xuan tidak mengenal orang-orang ini, tetapi dia tidak mengerti mengapa orang-orang ini harus ingin membunuhnya. Membunuh Ye Xuan, apa gunanya bagi mereka? Atau apakah itu murni untuk membawa Ye Xuan untuk melampiaskan depresi dan kemarahan mereka? Penyihir bahasa kabut mengerutkan kening, kata-kata orang ini dapat dikatakan terlalu berlebihan untuk membuat orang bijak bahasa kabut juga cukup marah. Namun, saat ini,
ada rumor di kejauhan. Laporkan, laporkan kepada para pendahulu, seseorang telah kembali. Seseorang telah kembali. Hati Yesuan akhirnya lega, dan yang lainnya saling berhadapan. Namun, semua orang tidak ragu-ragu, tetapi segera keluar. Ketika Yesuan melihat pria itu mengerikan. Pada titik ini, pria itu semuanya hitam, dan satu tangan dan satu kaki telah dirasuki setan. Di mata, beberapa kegilaan juga terungkap. Untungnya, pikirannya masih jernih. Cepat, cepat mundur, benda itu dibangkitkan. Setelah mengatakan ini, pria kuat dari alam spiritual pingsan. Kakak kedua, Tuan Tanah 100 lantai bergegas mendekat. Ternyata orang ini adalah adik laki-lakinya. Orang ini, dalam satu kata, langsung menghilangkan kecurigaan Yesuan. Namun, tidak ada yang peduli dengan Yesuan. Di mata mereka, Yesuan bukanlah seekor semut, bahkan jika disalahpahami, jangan biarkan mereka meminta maaf. Benda itu, apa? Yesuan bingung, tetapi beberapa orang memecahkan keraguan Yesuan. Ini, bagaimana ini mungkin? Bukankah dia sudah mati? Ketika aku menunggu seluruh bidikan, butuh waktu 100 tahun bagiku untuk menyempurnakannya. Mengapa dia bangkit kembali, dan juga muncul di Danau Lingbo? Ini tidak mungkin. Benda itu sudah lama musnah. Mengapa dibangkitkan kembali? Ini tidak mungkin. Ya, kelompok pedang kuno itu hanya naluri membunuh, bahkan jika itu adalah kebangkitan, seharusnya tidak belajar mengatur jebakan. Ketika pedang kuno itu lahir, ia membunuh kuartet, aku menunggu ratusan tahun darah, dan digunakan setelah 100 tahun pemurnian, ia benar-benar menghapus tubuhnya, dan pedang kuno ini tidak dihilangkan. Mengapa itu akan muncul? Ilmu pedang kuno, apa ini? Yesuan mengerutkan kening lagi. Untungnya, Master Bulan Hilang datang ke sisi Yesuan dan menjelaskan kepada Xiao Xuan berbisik. Tuan Ye, Anda mungkin tidak tahu, pedang kuno adalah pedang yang tersisa di pedang kuno misterius. Bahkan rohnya tidak dihitung. Namun, setelah bertahun-tahun berkultivasi, itu telah diperoleh. Keilahian yang tidak lengkap sangat kuat. Sekitar lebih dari 500.000 tahun yang lalu, pedang ini muncul untuk pertama kalinya di duniaku. Pada saat itu, orang-orang tidak tahu kengeriannya. Dia mengira dia adalah senjata ajaib dan menarik banyak kekuatan. Namun, setelah pertempuran berdarah, orang-orang terbunuh oleh ribuan orang yang telah terbunuh oleh pedang kuno. Kemudian, puluhan kota terbunuh dan hampir 10 juta orang terdegradasi. Nanti, aku tidak punya pilihan selain mengumpulkan semua kekuatan. Setelah pertempuran berdarah, aku akan menghancurkannya. Dapat dikatakan bahwa itu adalah bencana, bencana yang mengerikan. Inilah sebabnya, sekarang, secara umum, kita tidak akan menjelajahi zaman kuno. Alasan utama untuk harta karun rahasia, karena hal-hal kuno, tidak ada yang tahu perubahan apa yang akan diperkenalkan. Ternyata memang begitu. Tanpa diduga, hanya pedang kuno, itu menyebabkan masalah seperti itu. Dan setelah ratusan ribu tahun, itu muncul lagi, dan ketika muncul, itu membawa kepanikan seperti itu. Dapat dikatakan bahwa kali ini, terjadinya peristiwa itu sangat tiba-tiba, namun, itu dapat ditemukan terlebih dahulu, tetapi itu juga sangat beruntung. Pedang yang kuat berarti dapat mengurangi seluruh situasi, jika itu benar-benar membuat rencananya berhasil, aku takut akan ada bencana lain. Tiba-tiba, ketika Yesuan memikirkan masalahnya, suara sistem terdengar. Hei, sistem meminta, selamat kepada tuan rumah untuk menemukan barang-barang khusus, pedang kuno yang berarti, benda ini adalah harta karun super untuk meningkatkan darah tuan rumah, disarankan untuk mengumpulkan tuan rumah. Apakah itu hal yang baik untuk meningkatkan darah Anda? Namun, kemudian benda garpu sapi, yakin bahwa ada cara untuk menerimanya. Yesuan tertekan, itu selalu mustahil. Sulit untuk menemukan harta karun yang berguna baginya. Maka tidak ada cara untuk mendapatkannya. Hasil ini, Yesuan tidak dapat menerimanya. Tidak, Anda harus menemukan cara untuk memperkuat kekuatan Anda sendiri. Tiba-tiba, tatapan Yesuan beralih ke pemilik paviliun Lingsuan. Tampaknya ada banyak hal baik di paviliun Lingsuan. Namun, paviliun Lingsuan ini tidak sepenuhnya ditaklukkan sekarang. Tampaknya akan membutuhkan sejumlah harga untuk mendapatkan manfaat yang Anda inginkan. Pemilik paviliun Lingsuan, apakah mudah untuk menemukan tempat untuk berbicara? Yesuan langsung berkata kepada pemilik paviliun Lingsuan. Pemilik paviliun Lingsuan tercengang.
Siapa identitas Ye Xuan? Hatinya sangat jernih. Dapat dikatakan bahwa jika Ye Xuan benar-benar memaksanya untuk menyerah, dia benar-benar tidak dapat menolak. Adapun alasannya, semua penyintas kuno begitu patuh kepada para dewa kuno. Bukan hanya karena identitas para dewa kuno, tetapi juga karena para dewa kuno memiliki sarana untuk mengendalikan mereka. Faktanya, para penyintas kuno ini, semuanya di zaman kuno, adalah budak para dewa kuno. Zaman itu ditandai oleh para budak. Itu tidak sama dengan sarana untuk mengendalikan para budak. Itu adalah darah dan jiwa yang mengendalikan mereka. Dalam cara bicara yang paling sederhana, Ye Xuan telah mewarisi warisan para dewa kuno, yaitu segel dewa. Bahkan, ia telah mewarisi kendali penuh atas mereka. Namun, sekarang Ye Xuan tidak mengetahuinya. Ye Xuan Sheng, mereka lahir, Ye Xuan meninggal. Selama Ye Xuan berkata, mereka semua harus dikubur. Ini belum termasuk. Kuncinya adalah bahwa semua kata-kata Ye Xuan tidak memiliki modal sama sekali. Karena Ye Xuan memiliki kata-kata, mereka memiliki kekuatan penindasan jiwa. Untungnya, Ye Xuan tidak mengetahui hal ini, jadi Ling Xuange tentu saja tidak akan mengusulkannya. Baiklah, tolong Tuan Ye di sini. Meskipun dikatakan bahwa pemilik paviliun Ling Xuan ingin menunjukkan postur yang kuat di depan Ye Xuan, begitu dia berbicara, dia tetap mengubah seleranya dan tetap terlihat hormat. Segera, Ye Xuan dan Ling Xuange datang ke sebuah ruangan. Pemilik paviliun Ling Xuan mengatur larangan sederhana, yang ditanyakan oleh Ye Xuan. Saya tidak tahu, apa yang Tuan Ye cari. Seperti ini, saya ingin berbicara dengan Anda tentang sebuah kesepakatan. Saya tidak tahu apakah Anda tertarik. Oh, saya ingin meminta Tuan Ye untuk menjelaskan apa kesepakatannya. Ling Xuange juga memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Saya tidak tahu, Ye Xuan ingin berbicara dengannya tentang transaksi apapun. Baiklah, kalau begitu saya akan mengatakannya secara langsung. Saya harap Anda akan mengatur larangan pertahanan mutlak untuk Anda, sebagai imbalan atas koleksi harta karun dari paviliun Ling Xuan untuk meningkatkan kekuatan Anda. Ya, ini adalah kartu Ye Xuan. Awalnya, ketika dia menghancurkan gunung terlarang, Ye Xuan mendapatkan pertahanan mutlak. Meskipun itu tidak dapat diberikan kepada siapapun, Ye Xuan dapat menunjukkannya. Ketika Ye Xuan mengatakan larangan pertahanan mutlak ini, Ling Xuange sudah tahu apa itu. Bagaimanapun, dia juga seorang pelayan. Para dewa kuno, dan warisan Ye Xuan juga berasal dari para dewa kuno. Lalu, apa sebenarnya larangan pertahanan mutlak itu, dia pasti tahu. Faktanya, terlepas dari apakah paviliun Ling Xuan bersedia atau tidak, dia hanya bisa berjanji. Bisa, jawaban Ling Xuange sangat singkat, dan bahkan tidak bertanya pada Ye Xuan apa yang ingin dia tukarkan. Tentu saja, masalah ini secara alami adalah sesuatu yang akan dinegosiasikan seseorang dengan Ye Xuan. Biarkan Ling Xuange datang ke negosiasi dan memperkirakan apa yang dikatakan Ye Xuan adalah apa adanya. Oleh karena itu, paviliun Ling Xuan masih sedikit pintar. Tapi apa gunanya kepintaran seperti itu? Ye Xuan ingin meningkatkan kekuatannya sendiri, dan dia tidak omong kosong. Dia datang langsung ke kabinet utama paviliun Ling Xuan. Di sini, itu adalah markas besar paviliun Ling Xuan. Ini mencakup area dan besar. Namun, Ye Xuan tidak menggunakan larangan. Mereka semua dikelilingi di sini. Yang perlu dia lakukan adalah mengelilingi aula utama paviliun Ling Xuan dengan larangan. Masalah ini hanya menghabiskan waktu 3 hari bagi Ye Xuan. Mungkin butuh waktu lama bagi orang lain untuk mengaturnya. Tetapi bagi Ye Xuan, ada bantuan sistematis dan kecepatannya tentu saja sangat cepat. Sejak terakhir kali, pemilik paviliun Ling Xuan dan Ye Xuan telah berpisah dari Ye Xuan, yang bertanggung jawab untuk menghubungi Ye Xuan. Tuan Ye, laranganmu sungguh sempurna. Aku percaya bahwa kecuali dewa tertinggi melepaskannya secara pribadi, tidak seorang pun dapat melanggarnya. Larangan yang kuat, larangan yang misterius, aku telah melihat banyak sekali larangan dalam hidup ini, tetapi Tuan Ye memiliki larangan, tetapi aku belum pernah melihatnya. Oh, selama kamu puas, maka, bisakah kamu memberiku hadiahku? Jumlah, Tuan Ye, kamu sekarang adalah penjaga paviliun Ling Xuan milikku. Oleh karena itu, setelah berunding dengan pemiliknya, aku akan menugaskanmu langsung ke 20 cabang-cabangmu sebagai bawahanmu dan akan memberimu harta karun, bagaimana menurutmu? Ye Xuan melirik sekilas, sungguh,
awalnya dia tidak menyangka akan mendapatkan begitu banyak. Menurut pikiran Ye Xuan, akan menyenangkan untuk mendapatkan beberapa harta, tetapi dia tidak menyangka akan memberinya 20 poin. Sebagai general langsung, mungkin tampak tidak ada gunanya di permukaan, tetapi sebenarnya, 20 divisi ini, secara tegas, sudah menjadi kekuatan Ye Xuan sendiri, yaitu, mulai hari ini, Ye Xuan dapat membentuk kekuatannya sendiri. Jika suatu hari, sistem Zhongmen dibuka kembali, maka, seberapa banyak keuntungan yang bisa didapat Ye Xuan, dapat dibayangkan, dan bahkan sekarang, dengan 20 divisi, itu dapat memberikan pendapatan yang stabil bagi Ye Xuan. Ye Xuan miskin, sangat miskin dan miskin. Sekarang dia, bahkan tubuhnya bahkan 10.000 senjing tidak bisa keluar. Oke, setuju. Berbicara dengan jelas, mereka semua adalah orang yang kuat. Sayangnya, ada rencana untuk satu sama lain, dan mereka ditakdirkan untuk memiliki perbedaan antara Ye Xuan dan Paviliun Ling Xuan. Bagi cabang ke-20 Ye Xuan, bagi Paviliun Ling Xuan, itu sama sekali bukan apa-apa. Anda harus tahu bahwa Paviliun Ling Xuan memiliki lebih dari puluhan ribu cabang di dunia. Namun, bagi Ye Xuan, itu adalah keuntungan besar. Menurut persyaratan Ye Xuan, Paviliun ke-20 dipilih di lokasi binatang buas asli. Di antara mereka, Paviliun Ling Xuan pertama Ye Xuan dikunjungi. Ye Xuan masih ingat para tetua Lin di cabang, lelaki tua yang canggung. Pada awalnya, kekuatan Ye Xuan adalah umum, dan para tetua Lin, yang memberi Ye Xuan keuntungan pertama. Hari ini, Ye Xuan tentu saja akan berterima kasih padanya. Ye Xuan pernah berkata bahwa jika ada kesempatan untuk membalasnya, maka sekarang adalah kesempatan. Untuk manajemen pelelangan, Ye Xuan tidak memiliki pengalaman, jadi perintah langsung dikeluarkan. Tetua Lin Nalin adalah tetua pemantau regional dan bertanggung jawab atas semua masalah dari 20 cabang pembantu yang dimiliki oleh Ling Xuan. Tentu saja, Ling Xuan sendiri belum lulus. Penatua Lin, saya khawatir saya tidak dapat memikirkannya. Niat baiknya yang asli ditukar dengan manfaat hari ini. ... Ye Xuan kembali ke kamp pelatihannya, meskipun dia mengatakan bahwa dia kecewa dengan kamp pelatihan, tetapi bagaimanapun juga, kecuali untuk ini, dia belum memiliki tempat tinggal, apalagi asap yang berterbangan masih ada di sini. Ketika dia kembali ke kamarnya, dia tidak sabar untuk melihat apa yang telah diberikan Ling Xuange kepadanya. Belum lagi, Paviliun Ling Xuan tidak pelit. Sangat disayangkan bahwa harta karun yang tidak berharga di dunia luar ini hanya memiliki satu peran dalam Ye Xuan. Sistem, setelah pengujian, apakah ada harta karun yang layak disimpan? Hei, sistem meminta bahwa tidak ada barang khusus yang ditemukan dalam pengujian ini. Baiklah, jika memang begitu, maka telan saja. Semuanya tertelan, saatnya untuk meningkatkan. ... Hei, tuan rumah berhasil menerobos, 5 produk saat ini ada di tengah langit. Baru saja ditingkatkan menjadi 5 produk. Meskipun dikatakan bahwa itu bahkan 4 level, tetapi Ye Xuan tidak bisa puas. Anda harus tahu bahwa musuh yang akan dia hadapi selanjutnya sangat kuat. Di hati Ye Xuan, musuh-musuhnya bukan hanya pedang kuno itu, tetapi juga mereka yang mempermalukannya hari itu. Ye Xuan, seseorang tidak akan membiarkan mereka pergi. Tampaknya untuk sementara waktu, hal-hal tentang Danau Lingbo telah berhenti. Tetapi tidak peduli siapa itu, sangat jelas bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum datangnya perang. Di sekitar Danau Lingbo, kamp yang tak terhitung jumlahnya telah dibangun oleh berbagai pihak, dan orang-orang kuat ditempatkan setiap saat, dan mereka selalu mengawasi. Seluruh Danau Lingbo telah ditutup sepenuhnya. Tidak ada yang ingin menghadapi malapetaka lagi, jadi semua orang ingin dapat membuat bahaya menjadi jelas terlebih dahulu, tetapi itu belum dilakukan sekarang. Tanpa persiapan yang cukup, tidak ada yang berani dengan mudah memprovokasi perang. Sebelum badai, Ye Xuan terus mengambil tugas dan mendapatkan poin. Ye Xuan menemukan bahwa rahasia Danau Lingbo tidak dianggap sebagai pahlawan. Sebaliknya, itu dianggap sebagai bintang bencana. Untuk sementara waktu, seluruh kamp pelatihan bersembunyi darinya. Untungnya, Ye Xuan tidak akan peduli tentang ini sama sekali. Hanya dalam 3 bulan, Ye Xuan, tetapi mendapatkan 10.000 poin. Kecepatan sapuan yang mengerikan seperti itu hanya dia yang bisa melakukannya. Jadi, mengapa Ye Xuan begitu putus asa untuk mendapatkan poin? Ternyata di kamp pelatihan ini, ada rumput roh Zhu. Tidak lebih,
hanya butuh 10.000 poin. Pada hari ini, Ye Xuan datang langsung ke pusat penukaran, dan dia akan menukar rumput roh. Ye Gongzi, apa yang kamu butuhkan? Kamp pelatihan Ye Xuan di Mozao telah lama tidak diketahui, tidak peduli apa, tentu saja, apakah ini baik atau jahat, hanya mereka yang tahu. Oh, aku ingin menukarnya dengan harta karun. Baiklah, harta karun seperti apa yang perlu ditukar Ye Gongzi? Roh rumput, Ye Gongzi, roh rumput, tetapi butuh 10.000 poin, Anda yakin untuk menukarnya? Tentukan, Ye Xuan tentu saja memutuskan bahwa ia sekarang memiliki 1050 poin dan menukar roh rumput. Kemudian, ia hanya memiliki 50 poin tersisa. Dapat dikatakan bahwa itu sangat menggantung dan dapat dikeluarkan kapan saja. Namun, Ye Xuan tidak peduli. Itu saja, awalnya, Ye Xuan pergi ke kamp ini, untuk menyelidiki rahasia Mosangge, tetapi setelah sekian lama berlalu, tidak ada hasil sama sekali. Bisnis, di mana Ye Yin tertinggal di sini, dan apa itu pemerintahan. Ditambah dengan hal-hal sebelumnya, jadi Ye Xuan siap untuk pergi dari sini. Di sini, tidak ada alasan bagi Ye Xuan untuk tinggal. Selain itu, semua perhatian pasukan saat ini berada di atas Danau Lingbo. Siapa yang akan pergi ke gerakan kecil Ye Xuan, jadi Ye Xuan siap untuk memasuki pengadilan Mo secara langsung. Pada hari ini, Ye Xuan membawa asap yang berterbangan dan meninggalkan kamp pelatihan secara langsung, tetapi kepergiannya tidak menarik perhatian siapapun. Karena Ye Xuan bahkan tidak menyapa kamp pelatihan, dia pergi. Mungkin satu-satunya hal yang akan disayangkan adalah Liu Liu. Sebenarnya, Liu jatuh dalam hal yang sebenarnya, mengetahui bahwa Ye Xuan difitnah, tetapi dia menyesalinya. Bagaimanapun, Ye Xuan diperhitungkan, dan dia adalah setengah murid, bahkan jika ada sedikit kontak di antara keduanya. Dapatkah hati Liu Liu, tidak benar-benar tidak peduli dengan Ye Xuan? Ye Xuan, dapat dikatakan sebagai muridnya yang paling bangga. Sayangnya, dia tidak mengekspresikan dirinya dengan itikat baik, dan Ye Xuan sama sekali tidak peduli padanya. Ye Xuan pergi, seluruh kamp pelatihan hampir tidak berbeda dari sebelumnya. Hanya Liu Liu yang dipenuhi dengan rasa perih. Tentu saja, kepergian Ye Xuan bukan berarti tidak ada pergerakan sama sekali. Ye Xuan tidak punya teman di kamp pelatihan, tetapi musuhnya cukup banyak. Banyak orang yang memiliki bakat Ye Xuan, kekuatan Ye Xuan, juga memiliki asap yang berterbangan, jadi, setelah Ye Xuan pergi, ada seseorang yang diam-diam merayakannya. Tentu saja, semua ini tidak ada hubungannya dengan Ye Xuan, anakku, kemana kita akan pergi? Asap yang berterbangan itu tiba-tiba diperhatikan oleh Ye Xuan. Meskipun tidak ada pertanyaan, itu masih agak aneh. Baiklah, aku akan bergabung dengan Mo, tetapi kali ini aku tidak membutuhkanmu untuk bergabung, karena aku tidak melakukan hal-hal yang baik. Ketika aku sampai di tempat itu, aku akan mengatur akomodasi untukmu. Kamu akan tinggal di sana untuk sementara waktu, dan menungguku selesai. Baiklah, gadis kecil itu mengerti. Fei Yan tidak akan memiliki pengaturan apapun untuk Ye Xuan. Bagaimanapun, Ye Xuan mengatur apa yang dia lakukan. Tidak selalu ada di sana bahwa aku berada di kabinet, tetapi aku bisa pergi ke sana. Namun, perlu untuk pergi ke 5 bea cukai pada waktu normal, yang jauh lebih ketat daripada ketika kamu menerima murid. Tentu saja, Ye Xuan memiliki pemahaman penuh. Itu juga tempat pertama dan satu-satunya untuk tinggal di dunia nyata. Ya, jika itu adalah penghinaan karena kesalahpahaman, mungkin Ye Xuan tidak akan pergi begitu cepat. Oleh karena itu, ketika Ye Xuan pergi, dia pergi ke kamp pelatihan, tempat dia awalnya tinggal, meninggalkan larangan. Tentu saja, hal ini, hanya Luo Qi yang tahu. Luo Qi adalah teman Fei Yan. Di hati Ye Xuan, dia juga seorang setengah sahabat. Reservasi itu ditinggalkan untuknya mengingat kamp pelatihan, tetapi juga untuk Luo Qi dan yang lainnya. Ye Xuan punya firasat, dalam waktu dekat, mungkin akan ada pertempuran yang mengerikan di kamp pelatihan. Perasaan ini hanyalah penilaian subjektif Ye Xuan yang tidak berdasar, tetapi tebakan Ye Xuan sendiri, jadi dia tidak memberitahu siapapun. Lagi pula, siapa yang tahu tentang ini, apakah itu akan terjadi? Segera, Ye Xuan dan Fei Yan datang ke gerbang Mosangge. Mosangge, sebagai kekuatan terbesar dari 100 ini, memiliki wilayah yang luas, tetapi hanya ada satu pintu masuk, karena ini bukan masalahnya. Ketika pertama kali didirikan,
itu adalah Jedi. Daerah sekitar Mokor dikelilingi oleh pegunungan yang tak berujung. Tentu saja, gunung yang tak berujung ini bukan Jedi. Namun, yang aneh adalah bahwa di ujung gunung yang tak berujung, ini ada Jedi alami yang sulit dilintasi di bawah dewa-dewa. Sejauh ini belum ada yang berhasil melewatinya, dan Mogege sengaja melarang dan memperkuat, sehingga hanya ada dua cara untuk masuk ke kabinet. Yang pertama, melalui susunan transmisi langsung ke dalam, dapat ditransmisikan, dan tentu saja tidak mungkin untuk mengaturnya secara bebas. Metode kedua adalah mengambil satu-satunya pintu masuk. Berdiri, siapa yang kamu tunggu? Yesuan baru saja tiba di pintu masuk, dan dua orang berhenti di depannya, mengawasi Yesuan dengan waspada. Yesuan sudah tahu bahwa pertahanan kabinet ini sangat ketat, tetapi dia tidak mau, itu akan sangat ketat, jelas sebuah sekte. Namun, ada banyak peluit di Minggang. Dapat dikatakan bahwa rata-rata orang ingin masuk, itu sulit. Generasi muda datang dari kamp pelatihan, dan berharap untuk masuk ke ruang kelas untuk belajar. Yesuan juga omong kosong, berbicara langsung. Kamp pelatihanmu, ternyata, siapa namamu? Seorang pria kulit putih muncul di depan Yesuan dan tersenyum pada Yesuan. Generasi muda adalah Yesuan. Yesuan tampaknya agak hormat. Bagaimanapun, kultivasi orang ini adalah realitas spiritual, dan bukan Yesuan saat ini yang dapat dengan mudah tersinggung. Kamu adalah Yesuan. Pria itu mendengar jawaban Yesuan dan tampak sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia tahu Yesuan. Tentu saja, perilaku Yesuan di kamp pelatihan itu sombong. Tujuan utamanya bukanlah untuk menarik perhatian orang lain. Tidak mengherankan untuk diketahui. Ya, generasi muda adalah Yesuan. Haha, aku tidak menyangka itu anakmu. Kamu tidak berada di kamp pelatihan. Mengapa kamu pergi? Pria itu tersenyum, dan nama Yesuan beredar di lemarimu. Bagaimanapun, dia adalah yang pertama dalam daftar jenius. Apakah kamu tahu jika kamu tidak tahu? Oh, karena para pendahulu mengenal generasi muda, maka wajar saja untuk mengetahui hari itu, generasi muda memberanikan diri ke Danau Lingbo, tetapi mereka disalahpahami. Generasi muda enggan tinggal di sana dan tidak tahan dengan penghinaan. Yesuan berkata, ini adalah alasan yang masuk akal, dan itu juga alasan yang masuk akal. Ternyata memang demikian, Yesuan. Yang ingin aku katakan kepadamu di sini adalah bahwa dimanapun itu, hal-hal seperti itu tidak dapat dihindari. Bagimu, Paviliun Lingsuan dan Perang Kekaisaran Malam, ruang lingkup pertempuran dapat dikatakan bahkan mencakup semua wilayah 100, dan nama hari pertamamu juga sangat memalukan. Petik 2. Yang terpenting adalah kamu tidak memiliki kekuatan. Hanya jika Anda tidak memiliki kekuatan untuk takut dalam sehari, maka tidak peduli seberapa tinggi bakat Anda, maka Anda tidak akan pernah memiliki hak untuk dihormati. Saya bilang begitu, bisakah Anda mengerti? Yesuan tentu saja mengerti, tetapi saya tidak menyangka bahwa orang ini akan memberitahunya dengan begitu jelas dan gamblang. Generasi muda mengerti bahwa, pada kenyataannya, justru karena ini, sehingga generasi muda akan meminta guru untuk pergi ke kabinet. Baiklah, kalau begitu, ikutlah denganku. Jika kau ingin masuk ke dalamku, kau harus melewati 5 ujian. Tidak peduli siapa dirimu, kau tidak dapat menghindarinya. Sekarang aku akan membawamu, benar, aku yang kelima. Jika kau punya kesempatan, kau dapat pergi ke aula kelima untuk menemuiku. Aula kelima, para pendahulu, bisakah kau memberitahu generasi muda tentang lebih banyak hal tentang kabinet? Bagaimanapun, generasi muda akan memasuki sekte. Yesuan mengikuti pria itu ke depan, dan bertanya, tahu bahwa dia datang ke kabinet, tetapi sebenarnya ingin menyelidiki berita itu. Haha, anakmu percaya diri, tetapi dengan bakatmu, 5 adat istiadat tidak dapat menghentikanmu, jadi memberitahumu tidak masalah. Dunia luar hanya tahu bahwa aku bukan anggota seluruh kabinet, tetapi sedikit orang tahu bahwa aku tidak terbagi dalam 10 aula. 10 aula itu bertindak secara independen. Jika tidak ada perintah kabinet, mereka biasanya tidak saling mengganggu. Aula pertama adalah yang paling kuat adalah aula utama yang dikelola oleh pemiliknya sendiri. Itu misterius dan tak tertandingi. Aku juga tempat di mana aku ingin memasuki kerumunan. Aula kedua hingga keempat, yang disebut kabinet, adalah inti elit rumahku. Petik 2. Adapun yang terakhir, termasuk aula kelimaku, itu sebenarnya adalah kabinet. Tentu saja,
kamu tidak boleh meremehkan 6/6ku karena nama kabinet. Faktanya, kekuatan 6/6ku tidak bisa diremehkan. Ye Xuan mengangguk, dan itu adalah pemahaman awal tentang 10 Aula Mosangge. Jadi mengapa orang ini harus memberitahu Ye Xuan hal-hal ini, dan terutama menunjukkan bahwa aula kelima mereka tidak lemah. Itu jelas, tetapi begitu Ye Xuan bergabung, maka dia akan memilih kuil untuk bergabung. Maksud orang ini tentu saja agar Ye Xuan memilih aula kelima. Lagi pula, dengan bakat yang ditunjukkan Ye Xuan sekarang, maka bergabung dengan aula pertama pun mungkin saja. Hanya saja dia tidak tahu, bahkan tanpa kata-kata ini, Ye Xuan sama sekali tidak mungkin bergabung dengan aula pertama. Karena, jelas, kuil pertama, saya khawatir Ye Xuan adalah tanggul yang paling penting. Ye Xuan selalu tahu bahwa ini bukanlah belenggu organisasi. Tentu saja, dia dulu hanya tahu ini di masa lalu, tetapi sekarang tampaknya itu tidak semuanya dikendalikan oleh organisasi entah karena organisasi itu tabu, sehingga tangan dan kaki tidak berani melepaskan, atau organisasi itu tidak memiliki kekuatan untuk sepenuhnya mengendalikan kabinet. Satu hal yang dapat dipastikan adalah, di tengah kabinet, itu bukan ruang tanpa manuver Ye Xuan. Harus dikatakan bahwa berita ini adalah kabar baik bagi Ye Xuan. Setelah melewati angka ke level, Ye Xuan akhirnya datang ke salah satu lokasi targetnya. Ye Xuan, apakah kamu melihat bagian depan? Di sini, itu adalah ujian pertama. Ye Xuan mendongak dan melihatnya. Pada saat ini, dia berada di depan tangga yang tidak dapat dilihat di ujungnya, hanya satu yang dapat melewati tangga. Dan di sebelah tangga ini, ada jalan biasa. Jelas, tangga ini dibuat khusus untuk ujian. Ye Xuan, kamu harus berhati-hati. Naik dari sini tidak semudah yang kamu kira. Akan ada tekanan yang kuat di sini. Tekanan ini akan secara otomatis menyesuaikan dengan alammu saat ini. Kamu harus ingat bahwa jika kamu tidak tahan, jangan memaksakan diri. Jika tidak, begitu kamu jatuh dari tangga ini, kamu akan terluka parah. Jika kamu berat, kamu bisa mengerti. Baiklah, yang lebih mudah mengerti. Baiklah, kalau begitu naiklah, aku akan menunggumu di pintu keluar. Ye Xuan mengangguk dan langsung menuju tangga. Namun, Ye Xuan masih memiliki beberapa keraguan di hatinya. Mengapa orang ini secara langsung bertanggung jawab atas penilaiannya? Apakah tidak ada staf penilai khusus? Tentu saja, Ye Xuan tahu bahwa penilai khusus pasti ada di sana. Namun, persaingan antara 6 aula kabinet sangat ketat. Oleh karena itu, alasan mengapa orang ini ingin menjadi semakin sombong adalah untuk memberi Ye Xuan citra yang baik. Kemudian, tunggu sampai Ye Xuan memilih kuil mana yang akan dituju. Pada saat itu, peluang mereka untuk masuk aula kelima bisa lebih besar. Ye Xuan berjalan di tangga, dan memang merasakan adanya tekanan. Selain itu, saat Ye Xuan maju, tekanan itu berangsur-angsur membaik. Namun, tekanan seperti itu, bagi Ye Xuan, sama sekali bukan tekanan. Tingkat pertama tidak lebih dari itu. Ketika Ye Xuan naik, dia melihat bahwa pria itu sedang menunggunya. Kali ini, bukan hanya orang itu, tetapi ada banyak orang lain. Ye Xuan, kemarilah. Aku akan memberitahumu tentang orang-orang ini. Orang-orang ini adalah para tetua Jiu Ge di dalam dan luar. Kali ini adalah kunjungan khusus untuk menemuimu. Melihat dirimu sendiri, Ye Xuan sedikit melirik, apakah ini perlu? Tentu saja, dia tidak bisa mengatakannya. Baiklah, selanjutnya, kamu bisa memasuki level kedua. Di level kedua, kamu bisa menggunakan cara apapun, dan hanya satu target, melalui jembatan kayu. Tentu saja, di jembatan kayu, kamu akan menemui beberapa rintangan. Yah, silakan. Itu adalah orang dengan wajah kaku. Tampaknya orang inilah yang benar-benar bertanggung jawab untuk mengevaluasi Ye Xuan. Ye Xuan tidak ragu-ragu dan langsung melangkah ke jembatan kayu. Hei, sistem meminta, mendeteksi harta karun khusus, kayu jiwa. Jumlahnya, Ye Xuan sedikit tertegun. Situasi apa? Bagian penilaian jembatan kayu ini, sebenarnya adalah harta karun khusus. Sistem, apa gunanya kayu jiwa ini? Hei, sistem menyarankan bahwa pada waktu yang biasa, kayu jiwa dapat memurnikan senjata ajaib khusus. Senjata ajaib ini dapat memengaruhi orang-orang di sekitarnya secara tak terlihat, dan dampaknya sangat tersembunyi dan tidak mudah dideteksi. Apa? Hati Ye Xuan sedikit terkejut. Benar saja,
Ini bukan tempat yang baik. Sekarang, Yesuan baru dalam proses memulai, tetapi dia telah menemukan sesuatu seperti Socok. Katakanlah, di Mogong ini, berapa banyak hal seperti ini yang disembunyikan. Sistem, bisakah kau melindungi jiwaku? Aku tidak ingin terinfeksi. Hei, sistem meminta agar kayu jiwa ini tidak akan membahayakan tuan rumah. Ini baik-baik saja, Yesuan merasa lega. Jika dia belum memasuki kabinet, dia akan berubah secara tak terlihat. Kemudian, itu adalah tragedi. Yesuan menginjak kayu jiwa, dan jelas bahwa dia dapat merasakan daya tarik yang kuat dari jiwa, seolah-olah dia ingin melahap jiwa Yesuan. Jika tidak ada perintah sistematis, Yesuan akan secara keliru berpikir bahwa ini hanyalah semacam cara penilaian yang represif. Tetapi dengan perintah sistem, hati Yesuan sangat jernih, takut bahwa sekarang, efek Socok telah diluncurkan. Yesuan juga memiliki banyak senjata ajaib yang memengaruhi jiwa. Selain itu, darahnya kuat, sehingga dia dapat melawan. Namun, itu hanya penilaian sekarang. Jadi, di Mogege, berapa banyak hal yang disembunyikan tentang ini. Tampaknya memperkuat kekuatan jiwa Anda tidak dapat dihindari. Tentu saja, saya harus menyebutkan asap terbang di sini. Tembakau terbang telah diperkuat dengan makanan untuk waktu yang lama. Di antara mereka, penguatan terutama adalah tingkat jiwa. Tampaknya Fei Yan telah melakukan sesuatu untuk Yesuan, dan mungkin itu sudah menjadi rencananya sendiri. Di atas kayu jiwa, memang ada beberapa binatang buas yang mencoba menghalangi Yesuan maju, tetapi tidak ada ancaman bagi Yesuan sama sekali. 3 ujian berikutnya, meskipun sulit, sebenarnya tidak mengancam Yesuan. Akhirnya, Yesuan berhasil setelah penilaian penuh selama 7 hari. Saat ini, Yesuan dibawa ke aula besar. Selain aula pertama, 9 aula lainnya masing-masing mengirim orangnya sendiri. Tampaknya sudah waktunya untuk memutuskan kepemilikan Yesuan. Selain aula ini, ada juga banyak orang yang berkumpul. Sebagian besar dari orang-orang ini, terakhir kali mereka bergabung dengan Mo, tetapi tidak ada seorang pun di 9 aula besar yang bersedia bertanya kepada mereka, jadi itu masih terasa di sini. Menurut aturan Mo, jika tidak ada yang mau menerima mereka, maka mereka hanya dapat memilih untuk pergi setelah 3 tahun. Sebenarnya, bisa pergi, bagi mereka, bukanlah keberuntungan. Namun, Yesuan tidak bisa pergi. Untungnya, Yesuan tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada yang menginginkannya. Kamu adalah Yesuan. Untuk tetua pertama, aku menatap Yesuan dengan senyum tipis di mataku. Ya, muridnya adalah Yesuan. Yah, itu tidak buruk. Aku bisa lulus ujian dalam 7 hari. Kamu benar-benar memiliki banyak bakat. Aula keduaku akan pergi. Para tetua berkata dengan mendominasi. Tentu saja, jika kamu ingin menerima Yesuan dengan mudah, bagaimana mungkin? Oh, terakhir kali kamu menerima murid, Namong Yue, Bei Cendong, dapat diambil oleh aula keduamu. Kali ini, Yesuan ini, haruskah itu menjadi aula ketiga kita? Seseorang berdiri dan langsung merampok orang. Namun, ketika dia selesai berbicara, dia langsung berdiri. Haha, apakah kamu tidak mendapatkan kaki besar di aula ketiga? Kami tidak memiliki bibit yang bagus di aula keempat kami. Bagaimana kami mengatakan bahwa meskipun itu genap, kami harus menjadi aula keempat kami? Ketiga aula kabinet semuanya telah dikabarkan pada saat yang sama, beberapa orang, haruskah kalian melihat keinginan Yesuan sendiri? Tepat ketika Yesuan lulus ujian, dia menunjukkan kekuatan yang baik dalam pelarangan. Aku tidak berada di aula ke-10 kabinet, tetapi juga aula ke-7ku. Aku secara khusus bertanggung jawab atas pelarangan, bukan, aku harus membiarkan Yesuan kembali ke aula ke-7ku, dan melakukan yang terbaik, alasan ini, semua orang harus mengerti. Haha, aku ingin melakukan yang terbaik, dan lelaki tua itu juga menginginkan ini. Ketika anak itu berada di lintasan keempat, dia memanggil ribuan binatang buas. Ini jelas binatang buas. 4 aula kaisarku adalah yang bertanggung jawab khusus untuk mengelola binatang buas. Bukankah bakat yang ditunjukkan pada penjinak ini, cocok untuk aula keempatku? Semua orang, kalian melihatku, sepertinya aku tidak sabar untuk membagi Yesuan menjadi 9, dan kemudian mengambil 1. Ngomong-ngomong, sungguh tidak mudah untuk memeriksa ini. Ia dipaksa untuk mengekspos dirinya pada kartu-kartu. Tentu saja, kartu-kartu ini hanya untuk dilihat orang.
Apa kartu asli Yesuan? Itu adalah sistem, selama sistem itu ada, maka hal-hal lainnya tidak ada apa-apanya. Namun, bahkan hal-hal yang ditunjukkan Yesuan, biarkan yang lain benci untuk segera mengambilnya. Namun, hati Yesuan telah memutuskan. Oleh karena itu, ketika para tetua kabinet kedua membuat pilihan bagi Yesuan untuk dipilih, Yesuan menjawab tanpa ragu-ragu. Kalian para pendahulu, karena aku telah bergabung dengan Yesuan di kabinet, maka, di kuil mana yang dibudidayakan, bukankah mereka semua adalah orang-orang yang ada di pengadilan? Para murid tidak, kali ini ketika mereka datang, ada kuil kelima. Beberapa takdir, para murid biasanya percaya pada takdir, jadi murid itu memutuskan untuk bergabung dengan aula kelima. Aula kelima, takdir. Yesuan tentu tidak akan percaya takdir apa, tetapi ini tidak diragukan lagi merupakan alasan yang bagus. Yang lain melihat orang-orang di aula kelima. Mereka sangat kesal di hati mereka. Mereka mengerti arti kata-kata Yesuan. Dia datang ke Mosangge, dan orang pertama yang dihubungi adalah aula kelima. Namun, ini menghitung apa sih takdir itu, hanya saja orang yang merupakan kuil kelima pada hari itu bertanggung jawab atas patroli. Namun, karena Yesuan mengatakan hal itu, apalagi yang bisa mereka katakan? Yesuan mengatakan bahwa kuil-kuil itu semua adalah orang-orang yang berada di rak. Seorang murid baru dari sebuah keluarga memiliki rasa pencerahan seperti itu. Apakah sulit bagi mereka? Apakah para tetua mereka masih belum begitu menyadarinya? Baiklah, karena Yesuan telah membuat keputusan, saya akan menghormati keputusan Yesuan. Yesuan, kemarilah, ini adalah hadiah dari aula kedua saya. Aku mengundangmu untuk bergabung denganku. Orang baik, apa yang dikatakan di mulut untuk mengikuti keputusan Yesuan, tetapi saat ini, aku masih ingin menggambar Yesuan. Benda yang dikeluarkan pria itu adalah harta karun yang membuat Yesuan sangat tersentuh hatinya. Jantung iblis kuno. Ternyata itu adalah jantung iblis kuno. Dua tetua, kalian benar-benar bersedia. Ya, itu adalah jantung iblis kuno. Dapat dikatakan bahwa benda ini adalah bahan yang bagus untuk dimurnikan. Iblis kuno mengatakan bahwa itu adalah dewa iblis kuno. Meskipun jantung iblis kuno di tangan pria ini hanyalah jantung iblis kuno para dewa, itu juga merupakan suatu keharusan. Kalian harus tahu bahwa dewa iblis kuno juga sama dengan warisan. Jantung iblis kuno dari tanah dewa adalah hal baik yang sangat langka. Baiklah, karena tuan dari dua kuil begitu murah hati, aula ketigaku tidak akan pelit. Yesuan, benda ini, ambillah. Yesuan mengambil alih barang-barang yang diserahkan oleh tetua kuil ketiga, dan sekali lagi dikejutkan oleh yang kecil. Roh pohon, tidak, Yesuan ingin mengintegrasikan pendekar pedang Hualing. Dia membutuhkan 4 bahan. Awalnya, Yesuan siap menghabiskan waktu lama untuk mengumpulkan, tetapi dia tidak mau, tetapi sekarang dia mendapatkan 3. Sayang, ini pasti bayi. Haha, apa yang kau lakukan, orang tua hari ini? Aku ingin memberi Yesuan kesempatan besar. Nak, kalau begitu, dengan token ini, maka kau memiliki kesempatan untuk pergi ke sana mencari peluang, jadi lakukanlah sendiri. Para tetua dari 4 aula, kau benar-benar memberikan benda ini kepadanya. Bagus, tulisan tangan yang besar, aula keempatmu, tulisan tangan yang sangat besar. Yesuan memegang benda ini seperti karakter transfer di tangannya, tetapi dia tidak dapat mengetahuinya. Apa benda ini? Apakah pantas membuat keributan seperti itu? Tentu saja, Yesuan sangat jelas, ini pasti bayi, jadi tidak peduli apapun dia, Yesuan pasti akan meraihnya. Ayo, teruskan. Hati Yesuan sangat berharap pada semester tengah. Sekarang, dia memiliki 3 hal, masing-masing dapat disebut harta karun yang berat. Ada 6 aula, apakah benar, itu harus berarti makna. Kau tidak membandingkan, bukankah kau akan membandingkan kekuatan di hadapanku? Kalau begitu, gunakan harta karun itu untuk menamparku, aku suka. Hati Yesuan sudah lama senang, tetapi di permukaan masih sangat pintar di mana harus berdiri. Yah, apalagi, selain aula kelima, kuil-kuil lain benar-benar meninggalkan pertemuan untuk Yesuan. Sejujurnya, perilaku seperti itu benar-benar unik. Namun, para murid yang dapat membiarkan 9 aula merampok yang sama pada saat yang sama adalah eksistensi yang langka. Jadi, tidak mengherankan untuk membuat sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat.
Yesuan memandang Penatua Aula kelima. Dengan kata lain, kuil-kuil lainnya berkata, mengapa Penatua kuil kelima tidak menarik? Tidak selalu, Yesuan memilih kuil yang paling diadu. Bukankah Yesuan Yuan kehilangan besar? Namun, pada saat ini, murid yang datang bersama Yesuan di awal tiba-tiba menatapnya. Yesuan mengerti bahwa ada drama. Setelah atribusi Yesuan diputuskan, ia segera mengikuti tetua kuil kelima. Namun dalam perjalanan, tetua kuil kelima mengambil langkah lebih dulu, hanya menyisakan orang untuk memimpin jalan bagi Yesuan. Yesuan tidak tahu mengapa, tetapi tidak bertanya. Tunggu sampai tetua kelima pergi. Murid itu langsung tertawa. Haha, orang baik, kali ini saya mendapat untung besar, mengatakan bahwa ketika saya memasuki Zhongmen, saya tidak memiliki hal yang baik seperti itu. Dahi, para pendahulu tidak bisa mengolok-oloknya, dan kemudian saya memiliki sesuatu untuk dilakukan, apakah para senior masih bisa mengingatnya? Panggil saudaraku, saya bilang anakmu, ini murah dan laku. Setelah itu, Anda akan memanggil saya saudaraku Wang. Nak, Anda mendapat untung besar kali ini. Apakah Anda pikir para tetua kita bergegas kembali dan melakukannya, itu untuk mempersiapkan Anda untuk sebuah pertemuan? Apa, mempersiapkan diri untuk sebuah pertemuan? Yesuan tertegun dan langkah kakinya langsung berhenti. Jangan terburu-buru, cepatlah. Kali ini, kamu benar-benar mendapat untung besar. Hal-hal itu sangat menarik bahkan bagiku. Aku sedang memikirkannya. Ketika kamu mendapatkan upacara tatap muka, haruskah aku menemukan kesempatan untuk memberimu asap, lalu ambil barang-barangmu, mata merah dan mata merah. Yesuan tersenyum, orang ini bukan penampilan seperti ini. Namun, orang ini akan mengatakannya dengan jelas, pada kenyataannya, bahkan tidak mengingat hal-hal yang didapat Yesuan. Jumlah, Tuan Wang, apa artinya bertemu? Kamu memiliki kepala babi, melihat upacara, tentu saja itu adalah pertemuan, aku dapat memberitahumu, secara umum, hanya kuil tempatmu bergabung yang akan memberimu upacara tatap muka. Kadang-kadang, akan ada seorang jenius yang akan menarik perhatian kuil lain. Aku memiliki pertemuan, tetapi hal semacam itu sangat jarang. Dan, jika setiap kuil lain mengirim pertemuan, maka kuil mana yang kamu ikuti, ada pendarahan besar, kamu harus melampaui hal-hal yang dikirim oleh kuil lainnya, tetapi ini jangan pergi ke tradisi kabinet. Senyum wajah Yesuan semakin memalukan. Saudara Wang ini, Yesuan, sekarang bagaimana melihatnya tidak dapat diandalkan. Orang ini, seperti penampilan yang baik, Yesuan benar-benar tidak melihatnya, tunggu sampai dia bergabung. Ketika kamu pergi ke kabinet, orang ini akan segera terungkap. Kepala babi, saudari, jika Yesuan adalah kepala babi, maka siapa yang bukan kepala babi di dunia? Namun, Yesuan hanya bisa mengenalinya. Siapapun yang memanggil orang ini jelas-jelas niat baik. Hei, aku hampir lupa, sepertinya aku harus mengatakan sesuatu. Selesai, apa, Yesuan, bagaimana kalau kita berdiskusi? Jumlah, apa perintah saudara Wang? Oh, itu bukan perintah, itu diskusi, itu kesepakatan yang bagus, yang itu, tidak bisakah kamu mengetahuinya hari ini? Apakah kamu mengetahuinya besok? Yesuan tertegun. Hatiku hanya menangis dan tertawa. Ini canggung untuk memaksa saudara Wang, apakah kamu memiliki pidato seperti itu? Orang ini, bukankah kamu hanya ingin bertemu sendiri? Selain itu, jika kamu bertemu seseorang, kamu tidak dapat memberikannya. Siapa tahu, Yesuan belum berbicara, tetapi dia mendengar bahwa saudara Wang melanjutkan. Oh, lupakan saja, siapa yang memberitahuku bahwa keberuntunganku tidak baik, bagaimana aku bisa menjadi sepupumu? Aku punya, kali ini aku telah menanamnya, memberikannya kepadamu, benda ini yang kamu pegang, kerugiannya besar, itu adalah kerugian besar. Itu, hei, sistem meminta, mendeteksi harta karun khusus, sayap spiritual. Hei, sistem meminta, roh bukanlah alam berbicara, tetapi dewa yang dibuat oleh roh khusus. Hei, sistem meminta, sayap spiritual, dengan kemampuan tambahan yang kuat, begitu mengaku kepada Tuhan, itu akan memberi tuan rumah manfaat yang tidak diinginkan. Makhluk hidup, hewan peliharaan. Yesuan melirik sekilas, tidak menyangka bahwa saudara Wang benar-benar mengirim Yesuan hewan peliharaan.
Yang terpenting adalah bahwa hewan peliharaan ini bahkan telah menyebabkan sistem meminta, tampaknya itu bukan barang sederhana. Ini, Tuan Wang, saya tidak dapat meminta benda ini. Ketika saya melihat saudara Wang, saya sangat menyukainya. Saya tidak dapat memenangkan cinta orang lain. Kakak, kamu datang lebih sedikit, kamu harus bersedia untuk segera mengambilnya, lebih sedikit di depanku, hati-hati, aku menyesalinya, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Biarkan kamu memegangnya bersamamu, beri aku lebih sedikit omong kosong. Ye Xuan terdiam, meskipun Anda mengatakan yang sebenarnya, tetapi tidak perlu. Mengatakannya secara langsung, ini bukan untuk membuat Ye Xuan cukup canggung. Namun, dengan orang-orang seperti itu, Ye Xuan bersedia berteman. Oleh karena itu, Ye Xuan juga tidak ambigu dan langsung berkata, "Baiklah, kalau begitu saya akan menerimanya. Jika demikian, jika ada hal baik untuk dilihat ketika saya melihat berkah, bagaimana saya bisa memilih salah satu saudara Wang? Potong, anakmu, saya akan peduli dengan barang-barangmu. Tahu siapa saya? Tidak, saya adalah pemilik kuil kelima. Hei, beri Anda sesuatu, lakukan atau saya akan memainkan sisanya." Ye Xuan hampir jatuh ke tanah. Karena orang ini, biarkan Ye Xuan tidak memikirkannya. Dia sebenarnya adalah putra pemilik kuil kelima. Tidak heran aktingnya begitu sombong, tidak ada yang namanya murid dari murid. Saya khawatir orang ini, di kabinet Mo ini, tidak menunggu waktu luang. Melihat saudara Wang di depannya, Ye Xuan benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Orang ini, dapat dianggap sebagai keajaiban pertama Ye Xuan di alam para dewa. Baiklah, hal-hal yang diberikan kepadaku semuanya dibiarkan untuk dimainkan, lalu, haruskah kamu menggantinya? Mungkin itu terinfeksi oleh orang ini. Ye Xuan angkat bicara, dan juga bermain dengan 3 poin. Jangan merindukanku, aku tidak punya hal-hal baik untukmu, mainkan, pergi, ayo kembali segera. Ketika Wang Xiqiong mendengarkan kata-kata Ye Xuan, dia langsung maju dan bergegas maju. Aku sangat kagum sehingga aku tidak bisa menahan tawa. Baiklah, anakmu, aku berani menggodaku. Hei, sebuah tamparan langsung mengenai bahu Ye Xuan, tetapi Ye Xuan semakin tertawa. Bagaimanapun, saudara Wang ini, itu untuk menenangkan daun Ye Xuan. Pada saat yang sama, biarkan Ye Xuan mengerti satu hal, yaitu, ini tidak berada di bawah kendali organisasi, dan aku khawatir hanya kuil pertama yang benar-benar dikendalikan oleh organisasi. Baiklah, saudara Wang ini, Ye Xuan memang pantas untuk dipuji. Haha, pergilah, saudara Wang, ayo kita segera kembali. Kali ini, aku berubah menjadi Ye Xuan dan berjalan di depan. Wajah saudara Wang dipenuhi dengan ketidakpuasan dan berkata dengan marah. Pergilah, kentutlah, pergilah, apakah kau tahu jalannya, ikuti aku. Tentu saja, ini hanya dapat membuat Ye Xuan tertawa lebih bahagia. Segera, keduanya tiba di aula kelima. Tetapi yang tidak dipikirkan Ye Xuan sama sekali adalah bahwa aula kelima hanya memiliki 300 orang. Dibandingkan dengan kuil-kuil lain, kekuatan aula kelima benar-benar lemah. Namun, jika Anda melihat saudara Wang, Ye Xuan akan mengerti. Saudara Wang ini, saya khawatir dia akan menjadi pewaris pemilik kuil kelima. Sayangnya, ini adalah penampilannya, aula kelima lemah dan hanya memiliki sedikit orang. Bagi Ye Xuan, itu adalah hal yang baik. Lagi pula, sejak Ye Xuan memasuki aula kelima ini, baik Ye Xuan sendiri maupun sistemnya, tidak ditemukan kelainan apapun. Kamu adalah Ye Xuan, tidak buruk, tetapi kelihatannya cukup temperamen. Kepala kuil kelima, calon guru Ye Xuan, mendatangi Ye Xuan, tetapi baru mengucapkan kalimat pertama, Ye Xuan sudah tahu mengapa saudara raja akan begitu marah, karena bosnya mirip dengannya. Murid itu telah melihat guru. Untuk pemilik kuil kelima seperti itu, Ye Xuan benar-benar tidak mampu menanggung emosi negatif apapun. Siapa tahu, orang ini akan senang ketika mendengar nama Ye Xuan. Wow, haha, aku tidak mendengar, aku ingin merampok muridku bersamaku. Kalian sedikit, masih lembut, sekarang Ye Xuan mengakui bahwa aku adalah seorang guru, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ye Xuan menghancurkan matanya, karena dia telah membagi dirinya ke dalam aula kelima, ini bukan untuk mengatakan bahwa pemilik kuil kelima adalah gurunya sendiri. Kamu bocah, siapa yang memberitahumu bahwa dia adalah gurumu?
Apa yang kamu pelajari darinya? Hei, halo, adik laki-laki. Bagaimana mengatakannya? Bagaimana mungkin kepala kuil tidak membawa muridnya? Kamu, saudara laki-laki, kamu harus memberitahu aku dengan jelas. Atau kamu tidak ingin keluar hari ini? Siapa tahu, Tuan Kuil kelima sebenarnya cemas. Namun, tampaknya tidak ada yang peduli padanya sama sekali. Hanya untuk melihat para tetua terus berbicara kepada Yesuan. Yesuan, aturan aula kelima kita adalah bahwa begitu kamu masuk, kamu dapat memilih gurumu sendiri. Bisakah kamu memikirkannya?